Pelindung tampan. Bantu share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1326 sampai tahun 1328. Bab 1326, A Group of Garbage. Melihat langkah Musue yang tiba-tiba, Song Dabao terkejut. Kelima pembudidaya pada tahap akhir pembentukan alkimia tampak seperti biasa, seolah-olah mereka terbiasa dengan adegan ini. Jangan melihat Musue sopan seperti Xiao Jiabiyu di permukaan, tetapi kepribadiannya sangat tersembunyi. Saya seperti putri kecil yang bangga, siapapun yang membuatnya tidak bahagia akan memulai tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cambuk emas ini adalah harta kuno yang terkenal dari Sekte Hehuan, cambuk pemecah tulang, dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepada Musue oleh Feng Yue Old Demon. Melihat cambuk emas memukul seperti sinar yang berkedip, rambut dingin Landen Sen berdiri. Penanam biasa pada tahap akhir pembentukan alkimia, jika mereka tidak memiliki senjata sihir pertahanan yang kuat, diperkirakan akan sulit untuk bertahan melawan cambuk ini, dan mereka pasti akan terpisah dari daging dan darah. Landen Sen bahkan tidak memikirkannya, membuka mulutnya dan mengeluarkan guntur dan kilat. Ledakan. Qin Lei yang tebal di mulut mangkuk memukul cambuk tulang dan membuat suara memekakkan telinga. Kanli Lei Dian dianggap sebagai serangan instan paling kuat Landen Sen pada tahap ini, dan kekuatannya benar-benar dapat menaungi harta kuno yang ditawarkan oleh Musue. Cambuk tulang dipantulkan kembali, Musue Rong menjadi pucat, cambuk masih dikelilingi oleh lapisan busur emas, menyampaikan padanya. Ah! Teriak Musue, wajahnya yang cantik pucat, seluruh tubuhnya agak lumpuh dan tersentak, dan cambuk emas hampir terlepas dari tangannya. Landen Sen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Meskipun basis kultivasi Musue adalah puncak pembentukan pil seperti dirinya sendiri, dan memiliki harta kuno yang begitu tajam, pengalaman tempurnya akan terlalu kejam. Karena identitas Musue, iblis tua Feng Yue adalah orang yang kuat di alam pembudidaya benua Yunjian, jadi tidak ada yang berani menentang putrinya. Jika hal-hal berjalan seperti ini, suci dari Sekte Acacia menjadi bunga di rumah kaca. Musue benar-benar memahami hal ini. Kultivasinya berada di puncak formasi dan dekade yang lalu, dan dia telah menembus Naschen Soul Stage. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempertajam karakter dan kekuatannya. Periode Yuan Ying tidak mudah ditembus. Jika kultivator lemah dalam kekuatannya sendiri, atau sing-singnya tidak baik, probabilitas untuk bisa menyingkat Yuan Ying sangat rendah. Faktanya, kekuatan Musue tidak rendah, dan dengan Gubao Bones Smashing Whip, tidak sulit untuk mengalahkan pembudidaya biasa di puncak dan. Alasan utamanya adalah Landen Sen terlalu kuat, dan dia telah mengalami kesulitan. Lindungi orang suci. Melihat bahwa orang suci itu hampir terluka, pria tua berambut putih di belakangnya berseru, dan 5 pembudidaya dari tahap akhir pembentukan alkimia bergegas dan segera melindungi Musue. Musue menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan rasa kebas di tubuhnya, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh, dan dia meraung dengan liar, fanatik yang tak tahu malu, berani melukai gadis ini, percaya atau tidak, Santa ini akan membunuhmu. Sudut mulut Landen Sen menunjukkan lengkungan cemburu. Dia melirik Musue dan berkata dengan acuh tak acuh, orang suci itu prestise yang agung. Langkah Sen saat ini hanya untuk membela diri. Orang suci itu menembakku dengan gegabah, dan Sen tidak marah. Sekarang kamu akan menuntut orang jahat terlebih dahulu, apakah ini ukuran dari Scientist of Acacia Sect? Kamu. Musue malu dan marah, asteris bersama, tetapi tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Landen Sen. Awalnya, menurut watak Landen Sen, dia pasti tidak akan membiarkan orang yang mengganggunya. Tetapi karena pihak lain adalah orang suci dari Sekte Hehuan, Landen Sen tidak berani melangkah terlalu jauh. Sombong. Betapa mulianya status wanita suci ini, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menjadi seorang kultivator kasual untuk berbicara dengan kasar? Jangan cepat-cepat berlutut dan meminta maaf kepada suci, jika tidak saya akan membawa Anda kembali ke Sekte Huan dengan tangan saya sendiri. Pria tua berambut putih itu terancam dengan wajah. Warna penghinaan. Barang lama, anak saya tidak menunjukkan warna. Saya benar-benar berpikir saya kesemek yang lembut. Landen Sen sangat marah, segera menampilkan 9 perubahan darah dan roh, pola kera emas di dada naik tajam dan berubah menjadi 5. Great Mountain Great Ape yang tingginya 100 meter. Setelah menembus puncak formasi pil, kemampuan 9 perubahan roh darah Landen Sen sekali lagi ditingkatkan. Mengaum. Kera besar itu membuka mulut dan taringnya, mengeluarkan raungan keras, dan tangannya yang besar dan mewah meraih pria tua berambut putih itu seperti kilat. Wow! Pria tua berambut putih itu lengah oleh tangan mewah kera raksasa, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa mengoperasikan kekuatan spiritualnya, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Hal tua, siapa yang kamu suruh untuk berlutut? Ada semacam pengulangan untuk anak muda ini. Mata emas kera raksasa itu bersinar dengan warna ganas yang kuat, dan dia menggeram dengan panik pada pria tua berambut putih di tangannya. Aura kera besar berambut emas itu begitu keras sehingga mengejutkan segalanya hampir seketika, dan kuda naga di samping Musue meraung panik. Ini.
Teknik apa ini? Wajah Mu Sue Qiao berubah pucat. 4 petani alchemy sekte yang tersisa juga mengambil napas dingin. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan. Baru saja, momentumnya hilang, dan dia dengan gemetar memohon belas kasihan, Dao. Teman-teman Dao untuk hidupmu, tua. Orang tua berbicara omong kosong. Huff, kamu gerombolan ingin menangkap anak ini. Bunuh kamu dan kotorkan tanganku, keluar. Kera raksasa itu menyeringai licik, dan langsung melemparkan pria tua berambut putih di tangannya. Apa? Pria tua berambut putih itu terbang seperti bola, dan kekuatan ilahi dari kera besar membuatnya tidak bisa menahan diri, berdarah di mulut dan hidungnya. Tangkap dia. Jangan biarkan dia menyakiti orang suci itu. 4 pembudidaya sekte Hehuan berdiri berjajar di tahap akhir pembentukan pil, menawarkan senjata sihir satu demi satu, berteriak. Banyak sampah, keluarlah dariku. Kera besar itu berteriak keras, membalik telapak tangan kanan boneka mewah itu, memegang palu yang mematahkan langit di tangannya, dan panjangnya mencapai ratusan meter. Kera raksasa itu mengangkat palu penghancur langit dengan kedua tangan, uratnya dengan keras menabrak keempat biksu. Keempat biksu terkejut dan segera mendesak senjata ajaib mereka untuk bertahan melawan serangan kera raksasa. Ledakan. Kera raksasa mengayunkan palu penghancur langit dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkan perisai, membuat suara keras. 4 pembudidaya sekte Hehuan dari tahap akhir pembentukan formasi pil membuka mulut mereka untuk mengeluarkan darah, dan mereka dihancurkan ribuan meter jauhnya oleh kekuatan kontrasok yang sangat besar. Landen Sen sudah memegang tangannya. Dia bisa membunuh 5 pembudidaya formasi pil tahap akhir sekarang, tapi dia tidak melakukan itu. Ketika saya pertama kali datang ke pegunungan Tongyu, saya tidak ingin memprovokasi Hehuan sekte sepenuhnya. Bagaimanapun, sekte Hehuan adalah sekte besar. Selama itu tidak membunuh orang, sekte Hehuan tidak harus membalas dendam untuk hal semacam ini, jika tidak terlalu picik. Melihat ini, Song Dabao membuat kulit kepalanya mati rasa dan berkeringat. Dia tidak pernah bermimpi tentang kekuatan Landen Sen ke tingkat seperti itu. Tapi segalanya agak buruk. Landen Sen masuk ke sekte Hehuan, dan Song Dabao tidak ingin menderita bersamanya. Ya, aku tidak bisa menghentikan rekan Daois Sen. Setelah berbicara dengan Landen Sen, Song Dabao segera berbalik dan terbang. Landen Sen tanpa ekspresi, mengangkat transformasi dari transformasi 9 darah roh, memulihkan wujud manusianya, melirik Musue dengan wajah lamban, dan dengan tenang berkata, wanita suci, Sen telah sangat tersinggung kali ini, tolong maafkan saya dan ucapkan selamat tinggal. Setelah berbicara, Landen Sen hendak berbalik dan terbang. Tunggu. Musue tiba-tiba memanggilnya. Berani meminta nasihat suci. Landen Sen sedikit mengerutkan kening, berpikir bahwa dia cukup untuk memberikan wajah wanita ini, dan jika wanita ini masih terjerat, dia tidak akan keberatan mengajarkan gadis ini pelajaran. Pangeran Sen, itu adalah gadis kecil yang kasar tadi, jadi tolong jangan mengingatnya. Musue pasti akan datang untuk meminta maaf lain kali. Musue membungkuk sedikit, matanya yang indah menatap Landen Sen dengan tatapan aneh. Pemberontakan, kesombongan dan kekuatan Landen Sen, serta temperamen unik menjadi berdebu, tidak mungkin dimiliki oleh para pembudidaya laki-laki dari seni bela diri. Musue merasa bahwa dia telah menemukan dunia baru. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa ada pria yang luar biasa di dunia, dan dia tiba-tiba terpesona, dan dia jatuh ke dalamnya. Bab 1327, Tongyu Mountains. Secara alami, Landen Sen tidak tahu apa yang ada di jantung Saintes of Achachia Sect. Dia merasa bahwa wanita ini bersembunyi terlalu dalam dan dia tidak bisa melihat sama sekali, jadi lebih baik tidak menghubunginya. Mungkin ketika saatnya tiba, wanita ini ingin mengambil kesempatan untuk membalas terhadap dirinya sendiri, dan itu akan merepotkan. Tidak, Sen harus melakukan sesuatu, jadi dia akan pergi dulu. Landen Sen memeluk Musue, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung tinggi Lang-Lang, mata Musue menunjukkan sedikit kebingungan. Itu hanya pertemuan yang menyebabkan Musue melahirkan dorongan impulsif begitu cepat sehingga dia ingin membiarkan Landen Sen membungkuk di bawah rok delima dan bermain-main. Sen, kamu baik-baik saja. 5 pembudidaya tahap formasi dan yang telah terlempar ke udara terbang kembali dengan wajah berwarna bumi dan berdarah di mulut dan hidung mereka. Apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini? Ini kamu, benar-benar banyak sampah. Musue mendengus pelan, wajahnya yang cantik berkata dengan dingin. Orang suci. Orang suci itu tenang, terutama orang itu. Terlalu kuat. Pria tua berambut putih itu berkata dengan gemetar. 4 pembudidaya yang tersisa pada tahap akhir pembentukan pil juga memiliki rasa takut yang bertahan lama. Secara alami, mereka juga tahu bahwa dalam adegan tadi, Landen Sen ingin membunuh mereka, itu seharusnya tidak sulit, mungkin pihak lain menganggap bahwa dia tidak ingin memprovokasi sekte Hehuan. Huff, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Pemuda itu memang luar biasa. Mata Musue yang indah berubah, dia menjadi semakin tertarik pada Landen Sen.
Sein, orang itu sangat tidak sopan kepadamu, apakah kamu ingin melaporkan masalah ini kepada penatua tertinggi di pintu? Pria tua berambut putih itu meminta instruksi. Tidak, beberapa penatua dari periode Yuan Ying biasanya sibuk dengan kultivasi. Jika Anda berminat untuk mengurus nostalgia seperti itu, jangan ganggu mereka, Musue melambaikan tangannya. Meskipun Hehuan Sekte memiliki latar belakang yang mendalam, ada beberapa leluhur yang hidup di zaman Yuan Ying. Tapi di saat normal, selama hal-hal besar tidak terjadi, yang kuat di tahap Yuan Ying tidak akan mengurusnya. Iya. Pria tua berambut putih itu menjawab. Sein, apakah kamu membiarkan orang itu pergi? Seorang lelaki berjubah hitam tidak bisa tidak bertanya, ekspresinya sedikit marah. Lepaskan. Tentu saja Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Pria yang disayangi orang suci ini tidak punya alasan untuk melepaskannya. Musue tersenyum licik, dan sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang menawan. Dia sudah memberikan aroma harum pada Lenden Sen sekarang. Hanya Musue yang bisa mencium aroma ini, dan itu berlangsung 10 hari. Dengan kata lain, selama Lenden Sen memasuki batas pegunungan Tongyu, Musue bisa menemukan keberadaannya. Lenden Sen tidak menyadari bahwa dia terjebak dalam perangkap Musue dan terus melarikan diri menuju pegunungan Tongyu. Putraku, wanita tadi itu tidak mudah untuk dipesona, Seira mengirim suara ke Lenden Sen. Kamu bisa melihatnya juga. Bagaimana perbandingannya dengan pesona klan Tianhumu? Tanya Lenden Sen dengan penuh minat. Ini. Sulit untuk mengatakan bahwa wanita itu adalah manusia, dan secara alami memahami psikologi pembudidaya manusia Anda lebih baik daripada suku rubah kami. Nak, Anda mencoba untuk tidak menghubungi dia di masa depan, hati-hati bahwa Yuan yang tersedot oleh wanita itu. Seira King dengan mendengus, dia tampak sedikit tidak senang dengan Musue. Jangan khawatir, saya bukan orang yang gelisah. Tekniknya yang menawan tidak efektif bagi saya, Lenden Sen mengangkat bahu dan berkata. Itu belum tentu benar. Saya mendengar bahwa biksu laki-laki manusia Anda pada dasarnya adalah binatang yang berpikir di tubuh bagian bawah. Jika tidak ada tubuh energi pertempuran Tiangang, putranya takut kalau perempuan itu juga akan terpikat, Seira mengerutkan bibirnya. Lenden Sen menggaruk kepalanya dan tidak bisa membantahnya. Dia juga harus mengakui bahwa teknik mempesona Musue sangat kuat, dan bahkan dia hampir tersesat. Aku tidak akan berurusan dengan wanita itu, Lenden Sen batuk. Hei, nak, kamu sepertinya bau. Seira bertanya dengan curiga. Bau apa? Hati Lenden Sen tertegun. Seira merasakannya dengan hati-hati lagi, dan mengerutkan kening, itu hilang lagi, mungkin itu ilusi Seira. Oke. Lenden Sen menghela nafas lega, dan tidak memikirkan hal ini. Setelah terbang selama setengah jam dan melintasi pegunungan Tongyu, Lenden Sen tiba di kota Tongyu. Layak menjadi kota peri terbesar di pegunungan Tongyu, Lenden Sen belum pernah melihat kota yang makmur ini, dengan banyak toko dan loteng, dan bisnis budidaya makhluk abadi sangat berkembang. Ada banyak beku yang padat berjalan bolak-balik di kota itu. Dikatakan bahwa ada jutaan pembudidaya abadi yang tinggal di kota Tongyu, dan ada sejumlah besar pegunungan Lingshan di luar kota. Ada banyak sekolah rumit dengan berbagai ukuran. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak perlu, di kota Tongyu, para beku selama masa konstruksi yayasan dilarang terbang, dan beku yang berpatroli ada di mana-mana. Tentu saja, para pembudidaya tingkat tinggi masih memiliki hak istimewa untuk melarikan diri. Lenden Sen melihat bahwa ada hampir 100 pembudidaya dalam tahap pembentukan pil terbang di langit, jumlahnya agak menakutkan, tetapi pembudidaya di puncak formasi pil di kota tampaknya menjadi satu-satunya. Jumlah biksu yang mampu menembus alam puncak selama periode pembentukan pil sangat kecil, bahkan, para biksu di tingkat Lenden Sen, Beilu 18 Immortals akan bergegas meminta. Seorang kultivator di puncak formasi pil berarti sudah ada kemungkinan menerobos Naschen Soul Stage. Namun, Lenden Sen tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan sekte ini, dan dia tidak ingin dikelilingi oleh hal-hal duniawi. Sebelum datang, Lenden Sen mendapat slip giok Gunung Tongyu dari Song Dabao. Setelah memasuki kota Tongyu, dia terbang langsung menuju Paviliun Tianzhen. Lenden Sen hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pil bayi. Tianzhen Pavilion adalah kamar dagang terbesar di kota Tongyu. Konferensi perburuan harta karun ini juga diselenggarakan oleh Tianzhen Pavilion, yang memiliki pengaruh besar. Namun, pil Jieying Pil biasanya dikontrol ketat oleh beberapa sekte besar, dan hampir tidak mungkin untuk melelangnya. Lenden Sen juga tidak memiliki harapan untuk dapat membeli pil bayi simpul, tetapi lebih aman untuk menembakkan pil iblis ke-6 dan ke-7 di kamar dagang seperti Tianzhen Pavilion. Tidak lama kemudian, Lenden Sen turun di depan sebuah paviliun giok putih besar dan mewah. 3 karakter, Tianzhen Pavilion, ditulis pada plakat. Selamat datang di Paviliun Tianzhen, para senior silakan masuk. Kedua pelayan itu tersenyum dan membungkuk ke arah Lenden Sen. Lenden Sen melangkah ke loteng. Dimanapun kultivator berjalan, ia berbicara dengan kuat. Melihat basis kultivasi Lenden Sen di puncak formasi pil, kepala kamar dagang secara pribadi keluar untuk menerimanya.
Kepala kamar dagang, yang nama keluarganya adalah Wang, hanyalah basis budidaya di tahap akhir yayasan. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah fenomena dangkal. Paviliun Tianzhen memiliki latar belakang yang dalam. Faktanya, urusan raja ini hanya berfungsi untuk Paviliun Tianzhen. Tianzhen Paviliun memiliki reputasi yang sangat baik, dan Landen Shen langsung menembakkan semua pil setan ke-6 dan ke-7 di tubuhnya, dengan imbalan lebih dari 600 spar langit kecil. Melihat Landen Shen begitu mewah, Wang Zhangxi secara alami memperlakukannya dengan lebih hormat. Wang Zhangxi, silakan bertanya, apakah ada pil Jiying yang mengalir keluar dari kamar dagang Tianzhen? Tanya Landen Shen. Pil formasi bayi. Ini. Wang Zhang terkejut sebelumnya, dan kemudian dia memikirkan kultivasi Landen Shen di puncak pil formasi, dan dia merasa lega. Meskipun nilai Jiying pil adalah sekitar 1000 kristal langit kecil, ia berspekulasi sangat mahal karena pasokan pendek, yang 2 kali lipat dari harga aslinya, dan tidak ada pasar. Wang Zhangxi menggenggam kepalan tangannya dan berkata, jangan bersembunyi dari Senior Shen, obat jenis ini jarang beredar di kamar dagang kami. Bahkan, obat itu baru dirilis di konferensi berburu harta karun 100 tahun yang lalu. Itu juga mengalir sekali di pelelangan, dan akhirnya dilelang oleh orang suci dari Sekte Acaccia dengan harga yang sangat tinggi. Apa yang kamu bicarakan? Orang bijak Sekte Hehuan menepuk Jiying dan Landen Shen tidak bisa membantu tetapi berseru. Bab 1328, Wait for me. Tapi ada hal seperti itu, Wang Zhangxi mengangguk. Insiden ini bukan rahasia, setelah semua, Musue, orang bijak dari Sekte Hehuan, begitu terkenal sehingga hampir tidak ada yang tahu batas pegunungan Tongyu. Landen Shen menyesalinya. Sial, aku tahu bahwa wanita itu memiliki pil bayi simpul di tubuhnya, jadi aku mungkin juga membunuh orang untuk harta dan mengambil pil bayi simpul dari Musue. Masalah besar adalah melarikan diri setelah ambil, dan kemudian menggunakan efek Huai Senmu untuk melarikan diri dari pelacakan Sekte Acaccia. Huai Divine Mat bahkan bisa menipu transformasi guntur naga tingkat 8, bahkan jika iblis tua Feng Yue keluar sendiri, diperkirakan tidak ada cara untuk melacak posisinya. Sudah terlambat bagi Landen Shen untuk melakukan ini, tidak ada yang tahu sebelumnya, dan dia bisa membunuh orang tanpa mengetahuinya. Tapi sekarang setelah Musue pergi, Landen Shen juga telah melukai 5 pembudidaya formasi tahap akhir dari Sekte Hehuan, dan tidak mungkin untuk menjamin bahwa masalah ini tidak akan diumumkan. Jika Anda ingin membunuh seseorang lagi, identitas Anda pasti akan terungkap. Landen Shen tidak repot-repot berpikir untuk membunuh Musue, menyambar pil bayi atau sesuatu. Meskipun dia melihat bahwa wanita ini tidak nyaman, dia tidak ingin membunuh dengan santai, apalagi menyebabkan masalah pada tubuh bagian atas. Tuan Wang, saya mendengar Anda mengatakan bahwa ada pil kebon Kelly yang keluar dalam konferensi berburu harta karun sebelumnya, apakah ada pil kebon Kelly dari konferensi ini? Landen Shen mengerutkan kening dan bertanya. Senior Shen, harta karun di turnamen berburu harta karun dirahasiakan, dan generasi muda tidak tahu apakah ada pil bayi keluar. Ini bukan tidak mungkin, tetapi kemungkinannya rendah. Dan jika ada pil bayi, itu hanya bisa disita. Jackpot paling berharga dari konferensi harta karun, itu sama dalam 2 kali sebelumnya. Wang Zhangxi berkata dengan hormat. Jackpot. Landen Shen merenung sebentar, artinya, hanya dengan memenangkan tempat pertama di turnamen berburu harta karun, apakah mungkin memenangkan Jiying Pil? Menurut watak Landen Shen, dia tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi perburuan harta karun tingkat tinggi, tetapi karena ada secercah harapan, dia hanya bisa berpartisipasi. Kekuatan kultivasi Senior Shen sangat luar biasa. Berpartisipasi dalam konferensi perburuan harta ini juga sangat mungkin untuk memenangkan jackpot. Jika Senior ingin berpartisipasi, Junior dapat memperkenalkan Anda untuk Anda, kata Wang Zhangxi dengan tinju. Terima kasih banyak, Wang Zhang, kata Landen Shen sopan. Tidak lama kemudian, Zhang Xiwang membawa Landen Shen ke tempat ia mendaftar untuk konferensi berburu harta karun, yang terletak di halaman di belakang Paviliun Tianzhen. Setelah menemukan beberapa pelayan yang memimpin turnamen berburu harta karun, Landen Shen meninggalkan namanya sebagai mendaftar untuk turnamen berburu harta karun. Kebetulan waktu itu hanya 3 hari sebelum turnamen berburu harta karun dimulai. Setelah meninggalkan halaman, Landen Shen menemukan sebuah restoran di kota Tongyu dan beristirahat. Setelah terbang selama lebih dari setengah bulan, roh Landen Shen juga sangat mengantuk. Dia tinggal di restoran selama 3 hari. Peserta dalam konferensi berburu harta karun semuanya adalah pembudidaya kasual pada periode stamina, dan Landen Shen secara alami tidak merasakan tekanan. Namun tetap waspada. Setelah 3 hari berturut-turut meditasi dan istirahat, semangat Landen Shen mencapai tingkat yang sangat baik. Selama periode waktu ini, Landen Shen juga dengan cermat mempertimbangkan rencana masa depannya. Dikatakan bahwa para biarawan yang berperingkat tinggi dalam turnamen berburu harta karun akan direkrut oleh seni bela diri. Bahkan, bagi seorang beku tingkat Landen Shen, jika dia memasuki salah satu dari 18 gerbang abadi Beilu, dia dapat menikmati perawatan yang sangat baik.
Diperkirakan bahwa semua sekte langsung menyumbangkan Jie Yingpil untuk membantu Landen Shen menerobos periode Yuan Ying. Dengan cara ini, semua kekhawatiran dan masalah dapat dihindari, dan periode meta bayi dapat dilanggar dengan aman. Mengambil 10.000 langkah mundur, bergabung dengan pesta gerbang adalah pilihan yang sangat baik untuk Landen Shen. Hanya saja begitu Anda bergabung dengan sekte sekarang, ketika Anda menerobos Naschen Soul Stage, Anda pasti akan merasa sedikit terkendali di hati Anda, dan Anda akan merasa berhutang pada sekte ini atau sesuatu. Rahmat Landen Shen harus dilunasi, tetapi dia juga tidak ingin terjerat dalam hal-hal duniawi, sendirian adalah pilihan terbaik. 3 hari kemudian, konferensi berburu harta karun diadakan sesuai jadwal. Pertempuran cincin diadakan di pusat Tongyu City Square, dan alun-alun dikelilingi oleh air pada hari itu. Ada lebih dari 400 orang yang berpartisipasi dalam periode konsolidasi pil, tetapi hanya Landen Shen yang memiliki basis kultivasi di puncak konsolidasi pil. Masih ada alasan mengapa ada begitu sedikit pembudidaya di puncak Danji. Alasan pertama adalah bahwa puncak simpul dan terlalu sulit untuk ditembus. Alasan kedua adalah bahwa secara umum setelah pembudidaya menerobos wilayah puncak pada tahap akhir pembentukan alkimia, mereka tidak sabar untuk mencoba menerobos tahap bayi hidung, tetapi kesempatan untuk berhasil mengkondensasi bayi hidung sebenarnya sangat kecil. Di antara 100 pembudidaya di puncak formasi pil, ada baiknya bahwa 3 hingga 5 dapat menembus Naschen Soul Stage, itulah sebabnya mengapa pembudidaya Naschen Stage sangat langka. Dan yang paling penting adalah bahwa pembudidaya di puncak formasi pil harus memadatkan bayi yang baru lahir, ia harus melalui proses menghancurkan pil untuk mengubah bayi yang baru lahir. Pil emas atau pil Naschen terfragmentasi. Oleh karena itu, pada dasarnya adalah jalan buntu untuk mengatakan bahwa pembudidaya di puncak formasi pil gagal untuk menembus Naschen Soul Stage. Bahkan, ada lebih sedikit biksu di periode Yuanying di bagian utara daratan Yunjian daripada di perairan Yuanhe. Di Bailu 18 Immortal Guides, kecuali untuk beberapa yang teratas, masing-masing sekte di bagian bawah peringkat hanya memiliki 2 atau 3 biksu Yuanying. Setiap beku di Naschen Soul Stage adalah raksasa di Yunjian kontinen. Konferensi berburu harta karun secara resmi dimulai. Landen Shen menggunakan basis kultivasi dari puncak formasi pil untuk melawan pertempuran, secara alami meledak segalanya, tidak perlu dikatakan. Pada hari pertama promosi, Landen Shen telah menarik perhatian banyak pembudidaya. Ketika dia meninggalkan alun-alun, Landen Shen diblokir oleh beberapa penatua dari tahap pembentukan dan ini adalah Taois Shen, kan? Orang tua itu baru saja menonton pertarungan arena Daois. Daois itu benar-benar kuat. Apakah ada ketertarikan pada Taois yang bergabung dengan Jinling Menku? Aku telah meninggal dunia selama lebih dari 10.000 tahun, dan ada harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Selama Daois bergabung, sumber daya dapat dinikmati sesuka hati. Hei, sesama Taois, Istana Pedang Emasku memiliki sejarah 15.000 tahun, dan latar belakangnya lebih dalam. Selama Sang Taois bergabung dengan kelompok kami, Anda dapat memberikan harta kuno ke Istana Pedang Emas dan sejumlah besar keindahan menakjubkan. Nak menikmatinya. Daois Shen, janji-janji mereka semuanya salah. Kami sangat pandai mewarisi rahasia dari 10.000 sekolah Dharma. Jika seorang rekan Taois bergabung dengan sekolah 10.000 Dharma, ia dapat segera mengambil jabatan tetua dan mengendalikan kekuasaan. Teman-teman Taoisme, kami memiliki biksu paling perempuan di lembah pemakaman bunga di batas Gunung Tongyu. Dan mereka semua cantik, kualitas dan teknologinya cukup bagus, kau tahu. Beberapa penatua di masa pembentukan pil menghalangi Landen Shen, dan mengatakan meludah. Landen Shen sedikit bosan, menggenggam tinjunya dengan kosong dan berkata, maaf semuanya, saya tidak punya ide untuk bergabung dengan seni bela diri. Setelah berbicara, Landen Shen membuang beberapa penatua yang telah terjerat dengannya, dan terbang langsung menuju restoran di kota Tongyu. Di sudut di sisi barat laut alun-alun, seorang gadis mengenakan kerudung dengan malas mengotak-atik rambutnya, matanya yang indah menangkap sosok Landen Shenyuan, dan sudut mulutnya menunjukkan lengkungan halus. Landen Shen, gadis ini mengingatmu dengan saksama, dan dia akan segera membiarkanmu berlutut di bawah rok delima. Tunggu aku.